Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam teman-teman. Jumpa kembali dengan channel kami Danis Putra Arsitek yang selalu ingin memberikan pengalaman, yang selalu ingin memberikan solusi, dan yang selalu ingin memberikan jet kamera kakak aja, apa pak? Dan yang selalu ingin memberikan motivasi-motivasi kepada teman-teman sekalian sebagai inspirasi untuk pemilik toko bahan bangunan yang baik, yang pemula atau yang berpengalaman atau yang senior. Terus bagi teman-teman yang ingin membuka toko bahan bangunan, bagi teman-teman yang baru melaksanakan atau baru menjalani usaha di toko bahan bangunan. Begini teman-teman, toko bahan bangunan itu sebenarnya baik kecil atau besar itu punya banyak kendala. Kadang-kadang kendala untuk membayar supplier. Salah satu kendala adalah ketika penjualan itu agak menurun, itu biasanya pembayaran untuk supplier itu biasanya itu agak kesulitan teman-teman. Nah sebenarnya itu bisa diatasi dengan kita harus mengatur keuangan di toko kita. Bagaimana caranya? Pengalaman di toko kami itu untuk pembayaran supplier itu kita gandengkan atau kita setarakan dengan penghasilan harian kita. Maksudnya penghasilan hari ini itu kita mendapat katakan nilainya 10 juta. Nah, order untuk hari ini itu harusnya tidak lebih dari 10 juta. Karena order hari ini itu kita bayar dalam 1 bulan atau 1 bulan 45 hari ke depan. Ya, seandainya kita penghasilannya hari ini itu 10 juta, kita order cuma 10 juta. Ya, pasti kesulitan. Itu kita selaraskan. Di tempat kami kalau penghasilan hari ini itu dapatnya katakan 10 atau 12 juta. Order untuk besok kalau memang penghasilan hari ini yang kan sudah kita tahu, hari ini kita mendapat uangnya 12 juta. Nah besok kita order ke supplier itu nilainya tidak boleh lebih dari 12 juta. Karena apa? Karena 12 juta itu penghasilan kotor kita belum terpotong untuk membayar karyawan, untuk biaya operasional. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk biaya operasional perhitungannya biasanya itu 5% dari keuntungan kotor. Seandainya kita dapatnya profit hari ini itu 2 juta, itu biasanya biaya operasional gaji karyawan, biaya bensin, biaya portal, dan lain-lain. Itu biasanya itu menurut di analisa saya itu 5% dari seluruh profit kita. Karena apa? Karena memang saya analisa, di tempat saya bisa analisa karena tahu. Nah itu juga tergantung apa yang kita jual. Karena di toko bahan bangunan itu barang-barang itu tidak semuanya untungnya atau profitnya itu merata. Ada yang 5%, ada yang 7%, ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang sampai 50%, juga sampai ada yang 100%. Nah itu sebenarnya sih ada di YouTube yang lain untuk pembahasan masalah itu. Barang-barang apa saja, barang-barang yang fast moving, yang komoditi kayak semen dan itu nggak bisa diambil lebih dari 5%. Bahkan kadang-kadang 2% kalau nggak
kalau menurut Kak nggak salah ya. Tapi kita bisa mengimbangi dengan barang-barang yang lain yang untungnya itu di atas 30%. Contohnya barang-barang teknik, barang-barang kecil yang lain, barang-barangnya PVC itu apa, titik-titiknya PVC itu biasanya itu untungnya di atas 1.300, kita bisa menjual 2.000, untungnya kan 100%. Kita harus mengimbangi dari itu. Nah ini malam ini saya tunjukkan caranya mendiagnosa apakah toko kita itu termasuk toko sehat atau toko kita ini kurang sehat atau toko kita ini perlu disuntik. Disuntik modal maksudnya, bukan disuntik obat. Caranya seperti ini saudara. Ini ada Excel, sambil buka, kalau punya laptop ataupun punya komputer dibuka Excel. Ini nanti insya Allah saya bagikan apanya ini, linknya ini apa, Excelnya ini saya bagikan di grup. Yang sudah masuk di grup saya insya Allah saya kasih. Kita cari utang kita di supplier. Contohnya nomor 1 supplier katakan Jaya Abadi. Jaya Abadi suppliernya. Utang keseluruhan di supplier itu berapa? Utang keseluruhan di supplier itu katakan nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5. Kita jumlah semua. Keseluruhan utang itu berapa? Katakan 5.500.000. Ya. Nah, 5.500.000. Kita bagi tempo pembayarannya itu berapa? Tandanya tempo pembayarannya 1 bulan, berarti kan 30 hari. Anggap saja 30 hari, karena yang nggak ada di sini tempo 1 bulan nggak ada. 30 hari, 20 hari, 15 hari, 45 hari. Biasanya temponya seperti itu. Nah ini nanti ketemu kebutuhan kita untuk pembayaran supplier Jaya Abadi itu dalam 1 hari. 5.500.000 dibagi 30. Ketemu, berarti saya kebutuhan saya untuk supplier Jaya Abadi itu jumlahnya 183.330. Dan ini semua kita tulis. Kita harus jujur karena yang untuk kesehatan, namanya orang diperiksa itu harus jujur. Diperiksa untuk kesehatannya itu memang harus jujur. Apa keluhannya Pak? Keluhan saya perut saya sakit. Masa orang diperiksa itu nggak mau mengakui kesalahannya? Perutnya sakit, ngomongnya tidak sakit. Ya, dokternya nggak bisa mendiagnosa. Yang kedua, suppliernya namanya Gunung Mas. Jumlah utang keseluruhannya berapa? Katakan 7 juta. Temponya berapa? 45 hari. 45 hari. Serat. Kebutuhannya segini. Ini saya suruh biar komanya biar rata. Dia rata komanya. Tenang aja saudara-saudara, santai. Karena memang belajar itu perlu santai. Tidak perlu tergesa-gesa. 7.045.000. Jumlah kebutuhan hariannya 155.000. Terus yang ketiga katakan Rizky Jaya. Rizky Jaya. Biasanya supplier itu mesti ada jayanya. Rizky Jaya. Ya. Jumlah utangnya berapa? Ini suplainya katakan ini suplainya semen 40 juta. Temponya berapa hari? 20 hari ya. 40 juta.
Temponya berapa hari? 20 hari. Ketemunya berapa? 2 juta. 5. Apa? Jaya selalu. Ini konten aja saudara. Jumlah utangnya berapa? 15 juta. Ini apa barangnya? Barang teknik. Temponya berapa? 60 hari. Ayo. 60 hari. Kebutuhan perharinya 250. Nomor 6. Selalu jaya. Jumlah total keuangannya, utangnya berapa? 25 juta. Temponya berapa? 45 hari. Jumlah kebutuhannya segini. Ini semua saudara-saudara, ini semua kita jumlahkan. Dari supplier-supplier ini kita jumlahkan semua. Nanti kita ketemu kebutuhan kita per hari. Nah, kebutuhan kita per hari itu kan kita sejajarkan dengan pendapatan kita per hari. Nah, nanti ketemu saudara-saudara. Kalau pendapatan kita per hari itu 8 juta, sedangkan kebutuhan kita per harinya itu 10 juta. Oh, berarti toko kita kurang sehat. Terus jaya. Utangnya berapa? 30 juta. Temponya berapa? 30 hari. 30 hari. Jumlah kebutuhannya berapa? 1 juta per hari. Nah, dari utang-utang ini semua, kita jumlahkan, semuanya kita jumlahkan. Semua kita jumlahkan semua, saudara-saudara. Utusan. Pakai Excel aja saudara, gampang, cepat. Nah, ini seandainya supplier Anda berapa jumlahnya? 25, ya kita tulis semua seperti ini. Terus ini kita jumlah auto-sum. Nah, kebutuhan kita per hari ketemunya ini 4.400.000 rupiah. Ini kebutuhannya per hari. Nah, dari sini kita akan tahu, oh, pendapatan saya hari ini itu 4 juta, sedangkan kebutuhan saya 4.100.000. Berarti toko kita ini sebenarnya masih kurang sehat, tapi masih layak. Tapi kalau kebutuhannya itu untuk pembayaran ini 20 juta, sedangkan pendapatan kita harian rata-rata itu 15 juta. Wah, itu sudah sakit itu saya. Nah, itu perlu penyempurnaan. Maksudnya penyempurnaan bagaimana? Order harus dikurangi. Yang urgent saja yang kita order. Yang penting saja kita order. Sampai dengan keuangan ini seimbang. Kalau perlu pendapatannya harian 20 juta, sedangkan kebutuhan maksud saya, ya kalau perlu penghasilan kita 20 juta, kita order 10 juta saja untuk mengimbangi
ke pembayaran yang kemarin supaya nggak sampai telat atau nggak sampai jatuh tempo. Nah, kalau nanti jatuh tempo otomatis supplier tidak akan mengasih barang kita lagi. Ini caranya seperti ini saudara-saudara. Ini sederhana sebenarnya saya yakin teman-teman pasti tahu. Pasti tahu. Cuman kadang-kadang tidak terpikirkan. Oh bagaimana ya mengetahui. Kita harus jeli, kita harus tahu, kita harus benar toko-toko kita sendiri. Kalau memang pendapatannya segitu, terus keuangan pembayaran hariannya di atasnya itu, ya kita harus mengurangi sedikit sampai sehat. Begitu saudara-saudara. Demikian ini sekedar pengalaman saya. Barangkali mungkin di tempat-tempat teman-teman ada yang sistemnya lebih baik atau cara penanganannya lebih baik. Nah, ini yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman yang berminat. Monggo ini nanti saya masukkan di grup, saya share di grup. Barangkali teman-teman ini hasilnya ini Excel ini jumlah utang supplier dibagi tempo pembayaran ini sama dengan ini, ya sama dengan ini. Jumlah utang supplier dibagi dengan tempo. Ini semuanya seperti ini. Insya Allah ini bisa membantu teman-teman supaya teman-teman tidak terjerumus dalam atau bingung dalam membayar supplier. Kalau diatur sekarang hari ini pendapatan saya 10 juta, saya harus hari ini atau besok itu kita tidak boleh order lebih dari 10 juta. Kalau besok dapatnya 15 juta, kita tidak boleh order barang yang nilainya lebih dari 15 juta. Harus di bawahnya. Minimal di bawahnya 20%. Karena 20%-nya yang 20% itu sebenarnya hak kita, maksudnya hak profit kita dan hak bayaran karyawan kita dan biaya operasional. 10 sampai 20% itu semuanya profit. Kalau memang ditambahkan nanti, kalau memang profit itu benar-benar sudah kepegang tangan, nanti kita tambahkan ke item-item barang yang lain untuk menambah jumlah item barang yang lain. Demikian teman-teman, semoga ini bermanfaat karena grup ini makin lama makin berkembang, makin lama makin alhamdulillah kelihatannya saling adu argumentasi, saling memberi solusi. Semua teman-teman ada yang bertanya, ada yang menjawab, saling diskusi, solusi-solusinya ya ini yang saya inginkan. Tapi jangan lupa teman-teman, kalau memang melihat channel ini, tolong dibagikan kepada teman-teman yang lain atau grup yang Anda punya. Silakan supaya ilmu ini bermanfaat. Karena apa? Karena kita memberi itu pasti dibalas oleh Allah. Tidak mungkin tidak dibalas. Sama dengan saya ingin memberi pengalaman ini kepada teman-teman dan teman-teman membagikan ilmu atau pengalaman ini kepada teman-teman yang lain atau grup-grup yang lain, itu sama dengan kita memberi meskipun tidak berupa uang, meskipun tidak berupa barang. Ini sama dengan kita memberi. Insya Allah dibalas. Tidak mungkin tidak dibalas oleh Allah. Demikian saya doakan dan kita semua berdoa semoga kita mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang halal, dan yang paling penting bagi kita, jadilah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah hadis Nabi Muhammad SAW. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.